Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang overview logika penalaran hukum guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah logika penalaran hukum. Overview logika penalaran hukum. Terkait sub-sub materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini terkait overview penalaran hukum. Yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Yang kedua, ada kaidah hukum dan bahasa hukum. Yang ketiga, logika hukum. Yang selanjutnya yaitu ada penalaran hukum. Yang kelima, terkait mazhab penalaran hukum. Dan yang terakhir, ada analisa terhadap konsep-konsep hukum. Langsung aja kita masuk ke submateri kita pertama, yaitu terkait ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Nah, ilmu hukum sendiri diartikan sebagai ilmu yang memiliki karakteristik yang berbeda dari ilmu lainnya, dalam artian memiliki karakter sui generis. Jika dilihat dari segi objeknya, ilmu hukum ini dibedakan atas ilmu hukum normatif serta ilmu hukum empiris. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris, sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum normatif seringkali juga diklarifikasikan sebagai penelitian kualitatif, karena penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif atau statistik. Dengan cara merta, penelitian hukum normatif dianggap sebagai penelitian kualitatif. Beda halnya jika dilihat dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum ini dibagi atas 3 lapisan utama, yaitu yang pertama ada dogmatik hukum, yang kedua teori hukum dalam arti sempit, dan yang ketiga ada filsafat hukum. Materi selanjutnya yaitu ada terkait tentang kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum sendiri diartikan sebagai peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Menurut sifatnya, kaidah hukum ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum yang imperatif, yang kedua hukum yang fakultatif. Sedangkan bahasa hukum diartikan sebagai bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun, dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosematik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, maka bahasa hukum selayaknya juga mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara umum. Materi selanjutnya terkait logika hukum. Nah, logika hukum ini adalah suatu jalan pemikiran tentang bagaimana peraturan ini dibuat dan ditemukan dalam bentuk peraturan dan penemuan hukum. Dalam logika hukum dikenal adanya 2 proses bernalar dan menjanjikan tertemukannya kesimpulan dan akan dapat dinyatakan benar. Pertama adalah proses bernalar yang bermula-mula dari statement-statement khusus untuk tiba pada simpulan yang berdaya laku umum. Yang kedua, ada proses bernalar yang bermula dari statement umum untuk tiba pada suatu simpulan yang khusus tentang suatu hal tertentu. Jadi pada kesimpulannya, proses yang pertama ini bernalar dari statement khusus ke umum, sedangkan kedua yaitu dari umum ke khusus. Nah, selanjutnya terkait penalaran hukum. Penalaran hukum itu apa sih? Nah, penalaran hukum ini atau yang biasa disebut legal reasoning ini didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek. Legal reasoning ini sangat berguna bagi para penegak, praktisi hukum maupun lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya ada mazhab penalaran hukum. Yang pertama ada mazhab hukum alam. Nah, mazhab hukum alam ini dimulai oleh para filosof Yunani kuno yang menyatakan bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral. Yang kedua ada mazhab hukum positif.
Nah, mazhab hukum positif ini menurut Hans Kelsen yang diikuti Lily Rashidi merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu. Dalam artian, apakah senyatanya itu adil atau tidak adil? Positivisme hukum ada dua bentuk. Yang pertama ada positivisme yuridis dan yang kedua ada positivisme sosiologis. Lanjut, yang ada mazhab utilitarianisme, yaitu aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, yaitu kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan atau happiness. Nah, aliran utilitarianisme ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai positivisme hukum. Kenapa sih itu kan dikategorikan positivisme hukum? Nah, karena paham ini akan berujung pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Selanjutnya ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Tibaut dalam pamfletnya. Nah, aliran ini itu termasuk aliran yang paling terkenal, terutama di negara-negara penganut sistem common law. Selanjutnya yaitu ada mazhab sosiologikal jurisprudensi, di mana mazhab ini lahir di Amerika Serikat. Nah, olehnya itu berkonotasi Anglo-Saxon. Nah, mazhab ini merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, mazhab ini mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatan dari masyarakat ke hukum. Selanjutnya ada mazhab paradigmatic realism. Nah, mazhab paradigmatic legal realism ini disebut pula sebagai realism hukum. Dalam pandangan penganut realism hukum, hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Jadi ini adalah hasil kekuatan antara kekuatan sosial dan alatnya gitu, alat kontrol sosialnya. Nah, pembentukan hukum ini dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, dan gagasan yang sedang berlaku, serta emosi-emosi yang umum dan terkait meliputi hasil hukum dalam kehidupan. Oke, materi terakhir yang akan kita bahas adalah terkait analisa terhadap konsep-konsep hukum. Yang pertama ada hak. Nah, hak ini adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan kewajiban itu sendiri, menurut Prof. Notogen, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nah, terkait hubungan hukum ini, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini hak dan kewajiban para pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Selanjutnya ada akibat hukum. Nah, akibat hukum ini menurut Soroso merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Nah, akibatnya ini dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum. Nah, selanjutnya ada terkait konsep tanggung jawab. Nah, konsep tanggung jawab ini dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurutnya, konsep tanggung jawab ini berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik.
kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Nah, subjek hukumnya ini dibebani kewajiban yang harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Nah, akibatnya yaitu akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Demikian pemaparan dari saya terkait overview logika penalaran hukum. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan kita semua terkait logika penalaran dan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.